Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang topik sholatul lail, sholat malam. Tapi pendekatan kita pada kajian studi komparatif antara madhab Syafi'i dan tarjih Muhammadiyah. Nanti kita coba kaji dan telusuri persamaan dan perbedaan dari pandangan madhab Syafi'i, madhab yang dominan di Indonesia, dan juga majelis tarjih, bagaimana menuntunkan tentang sholat lail. Tapi yang pertama, kenapa topik ini penting ya? Karena pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat, yaitu hasil hisab majelis tarjih dan tajdid. Kalau kita lihat di dalam maklumat tersebut dijelaskan bahwasanya berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Nah, hisab hakiki wujudul hilal ini paham hisab Muhammadiyah. Berarti kalau dikatakan hisab lawannya ru'yah, berarti Muhammadiyah sudah tidak pakai ru'yah. Kalau hakiki lawannya urfi, karena hisab itu ada dua. Ada hisab hakiki, menghitung posisi bulan secara faktual. Kemudian urfi itu berdasarkan adat. Ada penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Jogja, itu pakai hisab apa? Urfi. Pernah kita bahas apa perbedaan keduanya. Yang jelas Muhammadiyah hisabnya apa? Hakiki, berarti menghitung posisi bulan secara faktual. Kemudian kriterianya itu wujudul hilal, si bulan harus wujud dan harus terpenuhi 3 syarat. Pernah kita kaji ya. Yang pertama, sudah terjadi ijtima atau konjungsi, karena di setiap akhir bulan dan ketika mau masuk bulan Komariah yang baru, posisi matahari dan bulan itu berada dalam satu titik atau satu garis. Itu yang disebut apa? Ijtima. Yang kedua, ijtima itu harus qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan yang bagian atas itu masih berada di atas ufuk. Itu harus terpenuhi secara akumulatif. Artinya tiga syarat tadi harus terpenuhi. Ijtima, qoblal ghurub, dan piringan bulan berada di atas ufuk. Itu yang disebut apa? Hakiki wujudul hilal. Dan tidak ada persyaratan, misalnya bulan itu berapa tinggi derajatnya. Nah, kalau kita lihat di maklumat itu, maka ijtima itu terjadi pada Rabu Pahing tanggal 30 Sya'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan 22 Maret 2023 pukul 00.25.41 WIB. Ini sudah apa? Terjadi ijtima. Kemudian ketinggian bulan pada saat matahari terbenam di Jogja itu sudah lebih 7 derajat. Nah, kemudian dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas
ufuk, artinya terpenuhi syarat atau kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Sudah ada ijtima, sudah apa? Terjadi ijtima qoblal ghurub, kemudian pirangan bulan berada di atas ufuk pada saat apa? Matahari terbenam, sehingga ditentukan umur bulan Sya'ban 1440 Hijriah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023. Ini artinya hisab apa? Hakiki wujudul hilal. Nah, sehingga kajian tentang sholat lail, meskipun kita sudah sering dengar ya, tapi penting untuk kita untuk merefresh ingatan kita dan juga untuk mendalami, karena ilmu itu semakin kita baca, semakin kita renungkan, pasti ada sesuatu yang baru itu. Artinya belajar itu kan tidak pernah berhenti. Nah, yang disebut sholatul lail, ya sholat itu sholat, lail itu malam, yaitu sholat yang dilakukan pada saat di waktu apa? Malam. Nanti waktunya kalau di dalam hadis Aisyah itu min sholatil isya wa hiya alladhi yad'un nasu al-atama ilal fajr. Dari sholat isya yang waktu ini disebut waktu atamah sampai sholat fajar, itu yang disebut apa? Waktu sholat lail. Berarti pelaksanaan sholat lail itu dari sholat isya sampai terbit fajar. Tapi disyaratkan orang yang melakukan sholat lail itu harus sholat isya dulu. Berarti kalau jenengan jam 8, jam 9 sudah masuk waktu sholat isya, tapi jenengan mau sholat lail belum boleh karena belum sholat isya. Dan sebagaimana juga kalau jenengan melakukan jamaknya takdim gitu, kebetulan apa? Safar gitu. Ya, misalnya setelah sholat maghrib terus sholat isya, tapi belum masuk waktu sholat isya, boleh nggak? Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i boleh, karena dianggap dia sudah sholat isya. Tapi kalau ditarjih apa? Saya belum menemukan penjelasan itu. Tapi intinya sholat lail itu setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Ini fajar apa? Shadiq. Tapi yang menarik Pak atau Bu, sholat lail dalam HPT kita jilid 1 halaman 341 ya. Di sana dijelaskan disebut juga sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, dan qiyamul Ramadan, demikian juga apa? Tarawih. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, sholat lail itu yang mencakup semua sholat ini. Berarti sholat lail itu ya sama dengan tahajud, sama dengan witir, sama dengan qiyamul lail, sama dengan qiyamul Ramadan, dan juga kalau di bulan Ramadan apa? Sholat tarawih. Artinya semua sholat ini esensinya apa? Sama, meskipun memiliki varian penamaan. Ini yang nanti berbeda dengan pandangan fikih gitu. Sehingga penting untuk kita coba bagaimana pandangan fikih ya. Karena tadi kajian kita kan studi komparatif, berarti mencoba membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan juga tarjih. Yang saya ambil kitab yang cukup populer ya, yang dipakai di masyarakat dan di pesantren, dan Fathul Mu'in dan hasyiahnya yaitu I'anatul Thalibin ini menjadi referensi yang paling penting dalam bahsul masail. Di dalam Fathul Mu'in yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, ulama India dari India Selatan, tapi kitab ini memiliki koneksi dengan apa? Nusantara, dan sampai sekarang menjadi referensi yang penting. Di sana ada penjelasan sholat witir. Sholat witir itu sholat yang dilakukan secara apa? Ganjil. Innallaha witrun yuhibbul apa? Witra itu. Dan sholat witir itu jumlah rakaatnya berapa? Aqalluhu wa aqalluhu rakaatun. Paling sedikit apa? 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11, paling banyak 11 rakaat. Ini dalam Fathul Mu'in, tapi ini di tag induknya atau Qurratul Ain bi Muhimmatidin. Itu. Jadi sholat witir itu paling sedikit 1
rakaat meskipun tidak didahului sholat sunnah apapun. Misalnya jenengan setelah isya langsung sholat witir 1 rakaat, itu boleh. Itu. Kemudian 3, 5, 7, 9 paling banyak 11. Oke. Nah, kemudian pelaksanaan witir itu 11 atau berapa rakaat yang penting ganjil itu dilakukan dengan 1 salam, artinya disambung atau dipisah gitu. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i lebih baik lebih baik al-faslu. Al-faslu itu dipisah daripada al-wasl, yaitu menyambung gitu. Makanya yang dikritik Gus Ba itu orang sholat witir 3 rakaat tapi 2 rakaat dulu baru 1 itu. Makanya niatnya usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Ini sholat witir kok dicicil, ya Allah saya niat sholat witir 2 rakaat dulu ya. Nanti setelah itu akan saya tambah 1. Itu yang sama Gus Ba dikritik. Tapi kritiknya Gus Ba itu menyalahi mazhab Syafi'i ya. Tapi yang dalam pandangan mazhab Syafi'i justru itu lebih baik daripada disambung gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau melakukan witir sama dengan sholat maghrib dengan 2 tasyahud, dengan 2 tasyahud, pakai tasyahud awal dan tasyahud akhir. Karena Nabi bersabda wala tusabbihul witra bisolatil maghrib, sehingga kalau sholat witir 3 rakaat itu ya tanpa tasyahud awal. Disebut tasyahud, disebut juga tahiyat ya. Karena kenapa tasyahud? Karena ada bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud Ibnu Mas'ud. Kalau tasyahud Ibnu Abbas wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa juga disebut tahiyat ya, karena diawali dengan at-tahiyatu lillah. Tapi yang betul itu tahiyat ula ya, bukan tahiyat awal ya. Tahiyat awal itu common mistake, sepakat untuk salah kayak kita itu menanak nasi atau menanak beras itu betul. Dan menanak menanak beras. Tapi sudah common mistake ya, berarti dipahami kalau menanak nasi ya maksudnya mau bikin nasi gitu. Kemudian di Fathul Mu'in juga dijelaskan ada bacaan surat tertentu ya. Kalau witir itu dilakukan 3 rakaat. Rakaat pertama surah Sabihisma, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, dan boleh juga ditambahi Al-Mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga disebutkan doa yang dibaca setelah witir, wa ayyaqula ba'dal witri thalathan subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus wa yarfa', dan ia mengangkat sautahu, suaranya bitsalitsah di bacaan ketiga. Berarti subhanal malikil qudus semakin tinggi, subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus. Ini di Fathul Mu'in ya. Tapi saya nggak tahu di masyarakat dirubah menjadi subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Padahal itu mirip dengan doa rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud bacanya subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Yang di Fathul Mu'in sendiri nggak diamalkan setahu saya loh gitu. Kemudian setelah itu baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kalau doa ini ditarjih belum dimasukkan. Kalau ditarjih subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus terus apa? Rabbil malaikati waru, itu bacanya Rabbil Pak. Sebagian masjid atau mushola Muhammadiyah Rabbul ya. Karena ngikuti depannya subhanal malikil qudusi kan kasroh berarti ya Rabbil malaikati waru. Tapi kalau subuhun kudusun Rabbul malaikati waru, karena
sebelumnya kan dhammah gitu. Makanya ikut apa? Dhammah gitu. Ya. Ma'tuf, ataf sama ma'tuf. Oke, nanti panjang. Oke, kemudian bagaimana kalau orang melakukan witir sebelum tidur? Boleh atau enggak gitu. Yang lebih baik sholat witir itu ya penghabisan sholat malam, karena Nabi bersabda apa? Ij'alu akhira sholatikum billaili witron. Itu asalnya. Tapi bukan berarti orang itu tidak boleh witir sebelum tidur. Kalau jenengan biasanya susah bangun, ya berarti witir dulu sebelum tidur. Tapi kalau sudah witir, nanti bangun ternyata sholat tahajud atau enggak itu? Sholat, tapi ngulangi witir lagi atau enggak? Maka dikatakan apa? Wala yundabu i'adatuha thumma in fa'alal witra ba'da naum hasalalahu bi sunnatu tahajud aidan. Nah ini, kalau ia melakukan witir setelah tidur, maka dia juga dapat kesunahan tahajud. Coba nih bahasa ini loh. Ini kan artinya seolah-olah sama kan? Kalau sholat witir itu dilakukan setelah tidur, dia dapat sholat tahajud dan sholat witir. Makanya Muhammadiyah tadi kesimpulannya apa? Sama, meskipun fikih itu membedakan. Wa illa kana witron wala tahajjuda. Ini maksudnya ketika Muhammadiyah seolah-olah nanti ya pandangannya agak berbeda gitu. Tapi sebenarnya di Fathul Mu'in saja dikatakan infa'alal witra. Kalau seorang itu melakukan witir ba'da naum setelah tidur, hasolalahu, maka hasil baginya dengan sholat witir itu apa? Sunnatut tahajud aidan juga gitu. Makanya di Muhammadiyah apa? Tidak dibedakan. Kemudian berikutnya tahajud. Tapi sebelumnya ini, kalau kita tadi apa? Berarti tidak usah witir 2 kali. Karena Nabi bersabda apa? La witroni fi lailatin. Tidak ada sholat witir di dalam satu malam. Berikutnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa yang dimaksud sholat tahajud? At-tanaffulu lailan ba'da naum. Sholat sunnah malam setelah tidur. Karena makna tahajud itu tarku hujud. Hujud itu apa? Tidur. Maksudnya apa? Tarkun naum bitakalluf. Orang tahajud itu meninggalkan tidur dengan susah payah. Artinya kalau kita sholat tahajud itu apa Pak? Ngoyo. Makanya sholat yang semacam itu disebut sholat tahajud. Kalau enggak niatnya betulan ya balik pancal kemul Pak. Nah, itu. Nah, sholat tahajud itu berapa rakaatnya? Wala hadda li adadi rakaatihi. Dalam Fathul Mu'in tidak disebutkan jumlah rakaatnya, maksudnya tidak ada batasan. Jadi semampu kita, sekuat kita. Sak pegele. Wa qila hadduha 12. Ada pendapat yang mengatakan 12 rakaat. Berikutnya sholat tarawih Pak. Sholat tarawih sebagaimana dalam mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain, yang disebut sholat tarawih itu isruna rakaatan, 20 rakaat itu. Karena dilakukan dua-dua, maka jumlah salamnya berapa? Bi asri taslimatin, 10 salam. Karena dua. Bagaimana hukum pelaksanaan dua-dua ini? Wajibu dan wajib apa? At-taslimu salam min kulli rakaatin, dari 2 rakaat. Berarti setiap 2 rakaatnya wajib salam. Wajibu itu lan wajib apa taslimu salam min kulli rakaatini, saking saben 2 rakaat. Jadi hukumnya apa? Wajib. Nah kalau wajib Pak, kalau orang melakukan sholat tarawih 20 rakaat dilakukan 4-4, sah atau enggak sholatnya? Falau sholat, maka seandainya dia sholat arba'an dengan 4 rakaat, minha bitaslimatin, dengan 1 salam, lam tasihha, maka tidak sah. Berarti kalau sholat tarawih dilakukan 4 rakaat tidak sah. Tidak sah. Bi khilafi sunnati dhuhri wal asri wad duha wal witri. Berbeda dengan sholat sunnah duhur, asar, duha dan witir. Kalau witir itu
boleh lebih dari 2 rakaat. Tapi kalau tarawih 4 rakaat itu tidak sah. Nah, terus status tarawih jenengan gimana Pak nanti? Kan ada Masjid Muhammadiyah 4-4-3 gitu. Dalam mazhab Syafi'i apa hukumnya? Wajib. Berarti kalau wajib ya berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak sah. Nah, itu nanti kita coba jawab. Nah, kemudian kenapa disebut tarawih? Wa summiyat tarawih li'annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim ba'da kulli taslimatain. Disebut sholat tarawih karena pelaksanaannya mereka istirahat di setiap 2 salam. Kalau 2 salam berarti 4. Berarti 2 salam istirahat. Kenapa istirahat? Lituli qiyamihim, karena berdirinya lama, bacaannya panjang. Ini asli kata tarawih itu. Tarawih itu jamak, mufradnya atau tunggalnya itu tarwihah. Artinya sholat yang dilakukan dengan istirahat. Ada duduk istirahatnya setiap dapat 4 rakaat. Tapi praktek di masyarakat gimana Pak? 20 rakaat dikebut berapa di YouTube itu? 7 menit. Nah, itu melakukan duduk tarwihah atau enggak? Itu ya tidak itu. Padahal dalam tuntunan kitabnya semacam itu. Nah, sehingga yang perlu kita bahas Pak tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Mazhab Hanafi sama. Mazhab Maliki itu kalau Imam Malik menarasikan Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu melakukan 36 dengan 3 witir, berarti 39. Tapi kalau qaul mu'tamad dalam mazhab Maliki itu dia 20. Mazhab Syafi'i sebagaimana Fathul Mu'in 20 rakaat. Mazhab Hambali 20. Makanya jenengan kalau lihat siaran langsung Imam Haram Suraim atau Sudes itu ya 20 rakaat sesuai dengan mazhab Hambali. Lah kita di Muhammadiyah itu sesuai dengan mazhab apa gitu? Oh, ikuti Rasulullah, tidak ikuti mazhab. Sehingga penting untuk kita baca di kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Yang dulu Imam Syafi'i itu sebelum berguru ke Imam Malik itu sudah hafal Muwatta ala dhuhrin qalbin. Itu apa? Ala dhuhri qalbin, di luar kepala. Itu belum belajar sudah hafal kitab Muwatta. Oh, ada Qiyamul Ramadan, bab Qiyamul Ramadan. Ada 2 hadis Pak yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Daril Hijrah ya. 2 hadis yang kontradiksi, menceritakan tentang pelaksanaan sholat tarawih di masa Umar ibn Khattab. Ketika Umar bin Khattab suatu saat apa? Ya turbalah, turun ke bawah melihat umat Islam pelaksanaan sholat tarawih itu macam-macam. Ada yang satu imam dengan 1 makmum, 1 imam dengan 2 makmum, 1 imam dengan 3 makmum, 4 makmum dan seterusnya. Yang jelas tidak ada yang makmumnya 2. Maksudnya ya yang enggak ada Pak imamnya 2, yang harus apa? 1 enggak boleh kalau imam 2. Tapi intinya satu masjid itu jamaahnya macam-macam, berkelompok sendiri-sendiri. Nah, ketika itu Umar berkata apa? Lau jama'na ala qari'in wahidin lakana ahsan. Kalau saya kumpulkan dengan 1 imam tentu lebih baik. Maka ketika itu yang ditunjuk itu 2. Yang pertama Ubay ibn Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Yang menjadi pertanyaan Pak, ketika Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari melakukan sholat Qiyamul Ramadan di masa Umar bin Khattab, itu berapa rakaat? Nah, ternyata di kitab Al-Muwatta itu ada 2 keterangan. Hadis yang pertama bilang 11, yang kedua bilang 23. Berarti 23, 20 tarawihnya 3 witir. Yang pertama hadis As-Sa'ib ibn Yazid annahu qala amara Umar bin Khattab Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaquma lin-nasi bi 11 rakaatan. Umar ibn Khattab memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari
mengimami para sahabat bi ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Ini hadis pertama, Pak. Tapi hadis yang kedua, an Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman, annau qol, bahwasanya Yazid ibn Ruman berkata, kana nasu adalah para sahabat yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab, melakukan salat malam di zaman Umar bin Khattab fi Ramadan, di bulan Ramadan bi 23 rakaatan, dengan 23 rakaat. Memang menurut Imam Baihaqi ada 2 witir ya, ada 1 rakaat atau 3, maksudnya 20, ada yang 1 witir, ada yang 3. Tapi kesimpulannya, Pak, ini kan hadis yang kontradiksi, kayak jenengan baca Bulughul Maram itu. Makanya orang Bulughul Maram kalau nggak ahli nggak bisa menyimpulkan, Pak, karena hadis yang disebutkan Ibnu Hajar Asqalani itu selalu hadis yang kontradiksi. Kunut ya, ada hadis kunut, ada yang tidak, karena melatih untuk melakukan tarjih, bahwasanya kitab itu bukan untuk orang awam. Makanya orang awam ya, kesimpulannya kadang kurang pas. Konoleh. Nah, Imam Malik juga sama, menyebutkan 2 hadis ternyata kontradiksi. Yang satu bilang 11, yang kedua 23. Nah, sehingga perlu untuk kita kaji mana yang lebih rojih ya. Ini kesimpulan majelis tarjih ya. Hadis Yazid ibn Ruman sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, dikomentari oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu apa? Syekhul madhab, syekhnya madhab Syafi'i, tapi dia juga ahli hadis. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini yang kemarin tag induknya yaitu Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, itu pernah kita tampilkan kemarin. Imam Nawawi bilang mursalun, hadis ini mursal. Maksudnya mursal itu bukan nakal ya. Maksudnya mursal itu seorang tabi'in. Ya itu mursal. Seorang tabi'in meriwayatkan suatu hadis, gak pernah ketemu orang di atasnya. Dikatakan fa inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar. Yazid ibn Ruman itu gak pernah ketemu Umar. Hadis yang 23, meskipun itu sering disampaikan di masyarakat, Pak. Yazid ibn Ruman tidak pernah ketemu siapa? Umar ibn Khattab. Nah, kemudian hadis yang Sa'ib ibn Yazid tadi yang bilang 11 rakaat, itu diantara para imam hadis, diantaranya Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Akhwadi, ini syarah Sunan Tirmidzi, dan juga Syekh Nasiruddin Albani dalam bukunya yang kecil itu namanya Shalatut Tarawih, itu mensahihkan hadis yang 11 rakaat. Dan juga, Pak, hadis yang 11 rakaat itu didukung hadis yang jelas sahih, yaitu hadis Aisyah, bahwasanya sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Syarat hadis sahih itu kan diantaranya, Pak, la yu'arid al-Quran wa lam yu'arid al-hadis as-sahih yang lain, tidak bertentangan dengan Quran dan tidak bertentangan dengan apa? Hadis sahih yang lain. Sehingga dalam kajian majelis tarjih kita yakin, Pak, bahwasanya ya sholat lail itu ya 11 gitu. Kemudian hadis Aisyah ini yang dijadikan acuan oleh majelis tarjih. Kenapa nggak sosok Aisyah, Bu? Karena sholat lail itu sholat yang privasi atau publik, Bu? Lebih banyak privasi karena sering dilakukan di rumah. Nabi melakukan sholat qiyamul Ramadan itu kan hanya 3 kali di masjid, malam 23, 25 dan 27. Malam yang keempat para sahabat sudah membludak datang, Nabi malah tidak datang. Di waktu subuh Nabi memberi klarifikasi. Nabi bilang apa? Qad araftu ma sanatum. Sebenarnya saya tahu kalau kamu datang ke masjid. Kemudian
Nabi memberikan alasan kenapa tidak hadir. Walakini khasyitu an tufradu alaikum, akan tetapi saya takut kalau sholat qiyamul Ramadan ini diwajibkan atas kamu. Ketika wajib, fatajizu anha, maka kamu tidak akan bisa melakukan. Kita baru Allahu Akbar sholat tarawih, kita pikir apa? Ki baris apaan ini? Itu kalau wajib ya, jelas repot kita. Gitu. Nah, itu kan hanya 3 gitu, hanya 3 kali gitu. Sehingga sholat qiyamul Ramadan dan tarawih Nabi itu ya privasi. Kalau privasi saksi kuncinya siapa Bu? Aisyah. Apakah ada sahabat yang laki-laki meriwayatkan sholat lail? Ada, tapi hanya momen-momen tertentu. Misalnya Ibnu Abbas ketika menginap di rumahnya Maimunah, yaitu bibinya. Bibi Maimunah itu istrinya Rasulullah. Misalnya Hudzaifah ibnul Yaman itu juga meriwayatkan hadis sholat lail, tapi hanya beberapa momen atau kesempatan. Yang sering tahu Aisyah. Maka kesimpulan ahli hadis, kalau hadis Aisyah itu bertentangan dengan hadis sahabat yang lain, dimenangkan siapa Bu? Aisyah. Pentingnya seorang ulama wanita, istri yang apa Bu? Cerdas itu. Barokahnya punya istri yang cerdas, apa? Risalah Rasulullah tersampaikan. Nah, sehingga ketika Nabi meninggal, maka para sahabat itu apa? Bertanya pada Aisyah. Di antaranya Abu Salamah ibn Abdirrahman, ini santrinya Aisyah. Annahu sa'ala Aisyah, dia pernah bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan? Pertanyaannya pakai apa? Kaifa. Kaifa itu apa? Bagaimana? Kalau jenengan ditanya bagaimana, itu jawabannya apa Pak? Ya begini, menjelaskan cara. Bagaimana itu jawabannya tentang kaifiyah, yaitu apa? Tata cara. Makanya kaifa jadi kaifiyah. Fi Ramadan, pertanyaannya ditentukan waktunya, bulan Ramadan. Faqalat, maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairih. Rasulullah itu tidak menambah di bulan Ramadan, sesuai dengan apa? Redaksi pertanyaan. Wala fi ghairih. Tapi Aisyah juga memberi keterangan tambahan. Berarti seorang yang ditanya, Pak atau Bu, ngasih keterangan tambahan itu boleh atau enggak Bu? Jenengan pakai motor ditanya tetangganya, Bu, mau kemana? Oh, ke pasar, mau beli baju buat apa? Lebaran. Wong tanyanya mau kemana, ya ke pasar kan cukup toh. Tapi karena jenengan ingin memperjelas, aku ke pasar itu enggak beli apa Pak, makanan, tapi beli baju karena ingin lihat. Itu kan memberi keterangan tambahan, itu boleh ketika dibutuhkan. Makanya Aisyah ketika ditanya sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan, kan seharusnya hanya menjelaskan sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan. Tapi karena Aisyah menganggap penting dijelaskan juga di luar bulan Ramadan. Ala ihda asyrata rakaatan, tidak melebihi 11 rakaat. Yusolli arba'an, Rasulullah sholat 4 rakaat. Falatas al an husnihina wa tulihina, tapi kamu nggak usah tanya tentang baiknya dan panjangnya. Sholatnya Rasulullah jelas baik. Sholat baik ya menjaga rukun dan sunnah. Di antara rukun yang penting apa Bu? Tumak ninah, itu paling penting. Panjang, ini panjang gitu. Thumma yusolli arban falatas ala husnihina wa tulihina thumma yusolli apa? Salasan. Berarti muncul formasi ditarjih apa? 4-4-3 gitu. Sehingga Pak, hadis Aisyah tadi sebenarnya dengan pertanyaan kaifa itu jawabannya 2. Kaifa menunjukkan jawabannya adat jumlah rakaat secara total, itu berapa? 11. Kaifa yang kedua menjelaskan tata cara atau bagaimana, yaitu cara pelaksanaannya dia apa? 4. Nah, sehingga ditarjih ini cara yang pertama. Apakah boleh cara yang lain? Boleh. 2 sampai 8 3 witir, jumlahnya 11. 2 sampai 10 1
witir. Ini yang mungkin bisa dipraktikkan di masjid atau mushola Muhammadiyah. Meskipun ada formasi yang lainnya ya, tapi formasi yang lainnya nanti jamaahnya takutnya malah komet gitu. Kenapa? Karena agak membingungkan. Tapi kalau yang 3 ini mudah diikuti. Tapi yang pertama Pak, hadis formasi yang pertama 4-4-3-11 ini tadi disoal oleh mazhab apa? Syafi'i dalam Fathul Mu'in apa? Sholat tarawih itu harus 2 rakaat salam. Ketika dilakukan 4 rakaat salam tidak sah. Yang kedua disoal oleh teman Salafi. Kenapa? Karena hadis yang lain Rasulullah bersabda apa? Sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kalau orang melakukan lebih dari 2 ya bertentangan dengan hadis ini. Bagaimana hadis Aisyah? Apakah tidak sahih? Iya, tapi ini masih umum, harus ditaksis, dibawa ke khusus. Maksudnya apa? 4 itu 2 salam. Aisyah itu menghitung duduk tarwihah. Berarti kalau sudah 4 istirahatnya lama. Tapi pelaksananya 2 itu pemahamannya teman Salafi. Misalnya Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya semacam itu. Nah, bagaimana jawaban kita, Pak? Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i tadi kalau dikatakan wajib 2 rakaat salam, wajib 2 rakaat salam kan? Ternyata Imam siapa? Nawawi dalam Syarah Muslim itu menjelaskan tentang hadis Aisyah tadi, yusolli arba'an itu libayanil jawas, menunjukkan bolehnya 4 rakaat 1 salam. Yang kedua Pak, hadis sahih tadi Aisyah tadi kan hadisnya apa? Sahih. Yang kedua fatwa Imam Nawawi. Yang ketiga itu kalau sholat tarawihnya 20 rakaat, wong kita melakukannya berapa Pak? 11 kok. Itu singkat jawaban kita semacam itu Pak. Meskipun sebenarnya panjang ya karena waktu kita. Yang kedua, bagaimana tentang pendapat teman Salafi tadi? Misalnya di kitab Subul Salam yang ditulis oleh Al-Amir As-Sun'ani, syarahnya Bulughul Maram, ketika mengomentari hadis Aisyah tadi, yusolli arba'an yahtamil annaha muttasilat, ada kemungkinan 4 rakaat ini muttasilat, bersambung, berarti dengan 1 salam. Wa huwa dhahir, ini redaksi yang dhahir. Dhahir itu redaksi yang segera nampak, bisa dipahami, tidak butuh diangan-angan. Wa yahtamil anna munfasilat, tapi ada kemungkinan terpisah, maksudnya 2 salam kemudian 2 salam. Tapi itu takwil, artinya apa? Wa huwa ba'id, maka ini sangat jauh, kata Imam siapa? Sun'ani, maksudnya yang lebih dekat pada pemahaman kalau Rasulullah yusolli arba'an itu ya 4 1 salam. Sehingga kesimpulan tarjih kita semacam itu. Kemudian didukung oleh Ahsan dalam pengajaran sholat. Dan fatwa Dewan Hizbah Persis Pak, Persis ya, sekarang lebih ekstrim ya. Justru kalau sholat tarawih itu ya 4 rakaat, karena hadis Aisyah tadi kan fi Ramadan. Kalau sholatul laili masna itu kan hadis Ibnu Umar. Di sana ada sa'ala rajulun, seseorang bertanya kepada Nabi, kaifa kana sholatul Rasulullah SAW fil lail, di waktu malam. Sehingga kesimpulan Persis Pak, kalau di Ramadan malah 4, tapi kalau di luar Ramadan sholat malam itu 2. Nah kita di Muhammadiyah karena menyamakan, ya berarti 2 boleh, 4 boleh, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oke. Kemudian kalau kita tadi 4-4-3 itu pakai tasyahud awal enggak? Jawabannya tidak. Karena Nabi pernah sholat lail 8 rakaat, yusolli 8 rakaat la yajlis fihinna illa inda thaminah, tidak duduk kecuali di
rakaat yang ke-8. Tsumma yusolli rakaatain. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Wa wajalisun, dalam keadaan duduk. Tsumma yusolli rakaatan, kemudian 1 rakaat. Ini boleh juga. 8, 2, 1 berarti berapa? 11. Tapi ini nanti bingung ya. Yang 8 ini duduknya hanya di rakaat terakhir. Sehingga kesimpulan kita kalau 4 tidak pakai tasyahud awal. Baca surah enggak? Baca gitu. Oke. Kalau formasi berikutnya Pak, 2, 2, 2, 3, 11 rakaat. Ini yang pakai 2 hadis. Artinya kalau di formasi yang lain Muhammadiyah itu 1 hadis diamalkan secara utuh. Sehingga kalau di HPT kita masih Pak, tapi di tuntunan Ramadan hasil Monas tahun 2000 yang punya enggak jenengan yang terbaru itu yang 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2 sampai 8, 3 ini enggak disebutkan, hanya disebutkan 2, 4, 4, 3, 2, 2, 2 sampai 10, 1 witir. Tapi putusan ini masih di HPT jilid 1, tapi menggunakan 2 hadis. Rasulullah bersabda apa? Sholatul laili mathna mathna, berarti 2, witirnya kok 3? Bisa pakai hadis Aisyah tadi, yusolli thalathan. Tapi kan pakai 2 hadis, yang lainnya pakai 1 hadis. Formasi berikutnya ya, 2, 2, 2, 2, 2 sampai 10, 1 witir, kemudian menambah sebelumnya apa? 2 rakaat iftitah. Hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, kata beliau, la armuqanna sholata Rasulullah SAW al-lailata, saya akan mengamati sholatnya Rasulullah di suatu malam. Fasalla Rasulullah SAW rakaataini khafifatain, Rasulullah sholat malam 2 rakaat yang ringan. Sholat apa? Iftitah. Tsumma shalla rakaataini tawilatain, kemudian sholat malam 2 rakaat panjang Pak. Tsumma shalla rakaataini wa maduna lataini qablahuma, terus pendek. Kenapa demikian? Sampai dapat 12, 1 witir. Kenapa demikian? Pendek, panjang, semakin pendek, semakin turun grafiknya. Pendek ini kan pemanasan. Artinya kalau kita mau pemanasan kan santai dulu. Panjang, kenapa? Masih fresh. Kemudian mudak loyo kan gitu. Mudak kesel. Demikian juga kalau jenengan apa? Ngimami sholat penting Pak. Artinya rakaat pertama harus dianjurkan lebih panjang dari rakaat kedua. Kenapa? Jamaah masih fresh. Yang kedua, banyak makmum nah jenengan sholat jamaah digasak rakaat pertama kulhu Pak, ya kabeh masbuk. itu pelaksanaannya. Kemudian sholat witir kalau 3 rakaat ada bacaan surah tertentu, yaitu hadis Ubay ibn Ka'ab ya. Rakaat pertama Sabihisma, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Setelah itu ada bacaan witir dan kita baca pada saat duduk. Berarti ketika kita selesai salam masih dalam keadaan duduk, yaitu subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbil malaikati waruh tadi. Kemudian yang terakhir ini, tadi ada sholat iftitah. Sholat iftitah itu artinya pembukaan. Maksudnya sholat yang digunakan untuk membuka sholat malam. Apakah hanya khusus setelah tidur? Kalau dalam mazhab Syafi'i sholat iftitah itu ada, tapi dilakukan saat setelah tidur atau sholatnya disebut apa tadi? Sholat tahajud. Di kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, di sana dikatakan wa yundabu iftitahu tahajjudi bi rakaatain, dan disunahkan membuka sholat tahajud dengan 2 rakaat khafifatain yang ringan. Tapi kalau sholat tarawih ada nggak sholat iftitahnya? Nggak dalam mazhab Syafi'i? Tidak, karena 20 rakaat itu ya tanpa sholat iftitah. Tapi kalau ditarjih, karena sholat lail itu mencakup semua sholat, maka sholat tarawih pun ada sholat iftitahnya. Dan sholat iftitah itu dasarnya sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah.
Qauliyah ucapannya apa? Nabi. Idza qama ahadukum minal lail falyafti salatahu bi rak'ataini khafifatain. Sunnah apa? Qauliyah. Sunnah ini hadis Abu Hurairah. Sunnah fi'liyah hadis Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW idza shalla bilail iftataha salatahu bi rak'atain apa? Khafifatain. Artinya kalau amalan itu didasarkan pada sunnah qauliyah dan fi'liyah, itu lebih kuat Pak daripada hanya qauliyah saja atau fi'liyah saja. Itu. Kemudian sholat iftitah itu kalau tadi disebut rak'ataini khafifatain juga, 2 rakaat yang ringan-ringan. Maksudnya ringan itu apa? Tidak ada bacaan surat. Jadi waladhdallin amin Allahu akbar apa? Rukuk. Yang kedua, yang membedakan sholat iftitah dengan sholat sunnah yang jumlahnya 2 rakaat, ada doa iftitah secara khusus. Bagaimana bacaannya? Bacaannya bagaimana? Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Tapi di HPT kita yang jilid 1 halaman 342 itu doanya sudah dikoreksi ya. Lalu di HPT kita kan bacaannya subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Kalau kita lihat dalilnya itu hadis Hudzaifah ibnil Yaman, sumbernya mana? Akhrajahu Tabrani fil Awsat wa qala fi Majma'iz Zawaid rijalu muwaththaqun. Setelah dicek oleh tim tarjih di kitab Majma' Zawaid, ternyata di kitab Majma' Zawaid bunyinya enggak semacam itu. Bunyinya tadi subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Meskipun ketika saya cek juga Pak di kitab Tuhfatul Dzakirin yang ditulis oleh Imam Syaukani itu sama dengan HPT jilid 1. Meskipun kalau tim fatwa tarjih sudah mengkoreksi ya. Artinya ada, karena tadi argumentasi tim tarjih karena melihat ya, sumber rujukannya mana, yaitu kitab Majma' Zawaid wa Mambaul Fawaid. Maka di sana ternyata subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Sehingga kalau kita lakukan perbandingan, ada penambahan dan pengurangan. HPT bilang subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Ini lebih panjang. Tapi di Majma' Zawaid subhanallah dzil malakut wal jabarut enggak ada, al mulkinya enggak ada, wal izzati enggak ada, wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Ini kesempatan jenengan Pak atau Bu. Kalau belum hafal ngapalin yang lebih pendek itu. Karena kan lebih pendek. Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal adhamah. Tapi yang jadi masalah kalau sudah hafal merubah yang meskipun tadi juga ternyata saya menemukan padanya ya di kitab Tuhfah Adz-Dzakirin. Itu sama dengan HPT jilid 1. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya monggo, silahkan. Ya ini kan karena kalau sholat qiyamul lail di rumah Kanjeng Nabi itu kita tidak tahu jumlahnya, ngerti apa jere Aisyah kan gitu. Tetapi kalau sholat ketika Nabi itu di publik itu kan diketahui oleh banyak orang. Tapi yang belum diekspos itu adalah ketika sholatnya Nabi di publik itu apakah ya 23 seperti yang dilakukan hari ini ataukah jumlah bilangannya cuma 11 itu. Nah, itu saja yang jadi pemikiran. Soal ini publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yang pertama tadi, ketika Nabi di bulan Ramadan itu hanya melakukan sholat secara jamaah di 3 malam. Malam 23, 25, 27. Ketika malam berikutnya sahabat semakin banyak yang mendengar, kemudian semakin banyak mendatangi masjid gitu. Dalam hadisnya apa? Qad ajiza al masjid. Masjid itu nggak bisa menampung kapasitas, karena sahabat itu
Kalau tahu sholat Nabi itu sholat, pengen diimami oleh Nabi. Berbeda dengan kita, Pak. Malah tahu imamnya sapa wis gak seneng aku kan. Awang-awangan. Tapi kalau sahabat itu pingin gitu. Ketika Nabi sholat pasti sahabat banyak mendatangi. Kemudian esok harinya tadi Nabi bilang, saya tahu apa yang kau lakukan, walakini khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu anha. Artinya Nabi tidak melakukan sholat tarawih secara jamaah itu karena ada ilah, ada sebab. Sebabnya apa? Takut diwajibkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak atau Bu, wong dalam Mi'raj itu kan Nabi diwajibkan sholat berapa? Enggak, hasilnya 5. Hiya khomsun wa hiya khomsun. 5 sholat yang wajib sehari semalam, tapi nilainya apa? 50. Tapi kok Nabi masih khawatir? Wong Mi'raj saja 5 kok. Masa ketika Nabi melakukan tarawih secara jamaah jadi wajib kan? Kan sudah bertemu dengan Allah kan, mendapatkan perintah langsung dari Allah di peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kenapa Nabi masih ini khosyitu, khawatir, ada ketakutan? Kenapa itu? Maksudnya itu sholat yang wajib sehari semalam, tapi kan masih ada kemungkinan kewajiban yang sifatnya itu tahunan. Misalnya sholat tarawih berarti kewajiban sanawiyan, yaitu tahunan di bulan Ramadan itu. Itu maksudnya itu ya. Artinya Nabi tidak melakukan sholat lail karena tadi ada ilah, ada sebab. Kalau itu menjadi wajib, maka umatnya tidak akan apa? Bisa melakukan. Sebagaimana siwak itu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli apa? Wudu'in atau inda kulli apa? Sholatin, sama. Tapi yang jadi pertanyaan tadi, ketika Nabi melakukan sholat di masjid 3 kali secara jamaah, itu jumlah rakaatnya berapa? Nah itu 20 atau 11 ya. Di hadis Imam Baihaqi itu ulama yang sangat berkontribusi dalam pendalilan mazhab Syafi'i. Disebutkan hadis kalau Nabi itu setelah melakukan di masjid itu 11, tapi ketika pulang ditambahi sampai 20. Itu kan sering disampaikan di masyarakat. Tapi hadis yang bilang 20 itu semuanya dhaif itu. Nah sehingga kesimpulan kita, wong Aisyah tadi kan maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi, berarti di rumahnya Aisyah pun juga 11 gitu. Dan seandainya Aisyah itu memberi keterangan yang berbeda, maka sahabat akan membantah. Redaksinya apa? Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrata rakaatan. Ini kan maka Rasulullah yazidu, Rasulullah tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Berarti tidak mungkin ditambah. Kalau seandainya jawaban Aisyah ini salah, maka oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman akan dibantah. Buktinya kan tidak ada yang membantah. Nah kalau gitu, Nabi hidup di mana? Di Madinah. Kalau Nabi hidup di Madinah, berarti ada tradisi penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah kata Imam Malik malah berapa tadi? 36 dan 3 witir, 39. Jenengan jelas nggak bakat jadi pengikut Malikiyah. Abut. Telung kula songo. Imam Malik kan hidup di kota Madinah, makanya disebut apa? Imam Daril Hijrah. Imam penduduk imam pemilik rumah hijrah. Maksudnya apa? Imam Daril Hijrah, negara hijrahnya Nabi. Dan Imam Malik itu tidak pernah keluar dari kota Madinah. Sehingga Imam Malik ini dalam usul istimbat itu memasukkan amalu ahli Madinah sebagai sumber hukum.
Imam Malik bilang 36 tambah 3 witir. Kenapa kok tidak 20? Itu kan jawaban kita. Yang kedua, Imam Malik juga menyebutkan 2 riwayat yang lain. Sa'ib ibn Yazid berapa tadi? Ketika Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari berapa? 11. Tapi Yazid ibn Ruman itu 23. Masalahnya Yazid ibn Ruman ini nggak pernah ketemu Umar ibn Khattab itu. Nah, sehingga dari sini semuanya kan riwayat Imam Malik. Imam Malik mengatakan penduduk ahli Madinah 36 3 witir. Hadis Sa'ib ibn Yazid 11, hadis Yazid ibn Ruman kok 23. Sehingga kesimpulan kita, amal penduduk Madinah pun itu tidak mutlak sebagai sumber hukum. Misalnya contoh, Imam Malik di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rushd, seorang ahli fikih dari Andalus atau Averroes kalau bahasa Inggrisnya. Dan dia apa? The Great Commentator of Aristotle, pensarah terbesar karya Aristotle. Tapi dia qadhi, ahli hukum. Di sana ketika bicara puasa 6 hari di bulan Syawal, Imam Malik hukumnya makruh. Berarti kalau jenengan puasa Syawalan 6 hari setelah Ramadan itu makruh. Makruh itu apa? Yusabu tarikuhu, yang meninggalkan dapat pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, pelakunya tidak dosa. Berarti jenengan lebih baik tinggalkan. Alasan Imam Malik apa? Di antaranya amal ahli Madinah. Nah, berarti menganggap amal ahli Madinah itu valid atau tidak? Padahal bertentangan hadis Imam Muslim. Nabi bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitan min syawal ka'annama kasyami dahri. Siapa yang melakukan puasa Ramadan diikuti 6 hari dari bulan Syawal kayak puasa 1 tahun. Kenapa? Karena wal hasanatu bi asri amsalihha. Ramadan 30, kebaikan digandakan 10, berarti 30 kali 10 300, 6 kali 10 60, 360. Itu diantaranya amal ahli Madinah. Berarti amal ahli Madinah itu masih bisa diverifikasi ketika sesuai dengan Quran dan hadis yang sahih, itu baru bisa dijadikan sumber hukum. Itu ya. Oke, yang lainnya cukup ya guys, sekalinya sudah cukup siang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.